Selanjutnya yaitu evolusi dan kerangka teoretis ekuitas merek. Ekuitas merek adalah nilai tambah suatu merek yang memengaruhi cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak. Konsep ini umumnya dijelaskan melalui dua pendekatan utama, yaitu model berbasis aset dari Alker dan model berbasis respon konsumen dari Keller. Model ekuitas merek David Eker yaitu ingin mengidentifikasi 5 komponen utama yang membentuk struktur ekuitas merek. Yang pertama, loyalitas merek. Maksudnya keterkaitan pelanggan yang membuat mereka tetap setia dan tidak mudah berpindah ke pesaing. Yang kedua yaitu kesadaran merek. Mampu konsumen mengenali dan mengingat merek dalam suatu kategori produk. Yang ketiga yaitu ada persepsi kualitas. Maksudnya penilaian konsumen terhadap kualitas produk atau jasa dibandingkan alternatif lain. Yang keempat yaitu asosiasi merek, yaitu maksudnya citra, kesan, dan makna yang melekat pada merek di benak konsumen. Yang kelima yaitu aset merek lainnya, yang mana hak paten, merek dagang, dan jaringan distribusi yang memperkuat posisi kompetitif. Selanjutnya yaitu model customer basic brand equity menurut Kevin Lane Keller. Yang pertama yaitu identitas merek atau salience, membuat merek dikenal dan mudah diingat oleh konsumen. Yang kedua, makna merek atau performance dan image, membangun makna melalui kinerja produk dan citra atau emosi yang melekat. Yang ketiga, respon merek, yaitu reaksi konsumen berupa penilaian atau kualitas dan kepercayaan dan penasaran terhadap merek. Yang keempat yaitu resonansi merek atau relationship, hubungan emosional kuat yang menghasilkan loyalitas tinggi dan pelanggan menjadi promotor merek. Selanjutnya yaitu kualitas layanan sebagai fondasi ekuitas merek. Dalam sektor jasa yang bersifat tidak berwujud dan memiliki karakteristik unik, kualitas layanan menjadi bukti utama bagi pelanggan untuk menilai sebuah merek. Oleh karena itu, kualitas layanan tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga berperan penting dalam membangun ekuitas merek yang berkelanjutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dimensi Serwal Model Rater. Yang pertama yaitu keandalan atau kemampuan memberikan layanan secara tepat, konsisten, dan dapat dipercaya. Yang kedua yaitu jaminan, yaitu pengetahuan dan sikap karyawan yang menumbuhkan rasa percaya pelanggan. Yang ketiga yaitu bukti fisik, yaitu penampilan fasilitas, peralatan, dan personel sebagai indikator kualitas. Yang keempat yaitu empati, perhatian personal dan pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan. Yang kelima yaitu daya tanggap, kepercayaan, dan kesiapan dalam membantu pelanggan. Selanjutnya yaitu mekanisme pengukuran gap kualitas. Gap pertama yaitu pengetahuan, manajemen tidak memahami harapan pelanggan. Yang kedua, gap kedua standar, yaitu standar layanan tidak sesuai dengan harapan pelanggan. Gap ketiga yaitu penyampaian, pelaksanaan layanan tidak sesuai standar. Gap keempat, komunikasi, janji promosi tidak sesuai dengan layanan nyata. Gap kelima yaitu layanan, perbedaan antara harapan dan persepsi pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dinamika hubungan kualitas layanan, ekuitas merek, dan loyalitas. Kualitas layanan, ekuitas merek, dan loyalitas pelanggan saling berkaitan dalam satu rantai efek. Kualitas layanan membentuk ekuitas merek, lalu melalui kepuasan pelanggan menghasilkan loyalitas. Selanjutnya, kualitas layanan sebagai determinan ekuitas merek. Maksudnya kualitas layanan berpengaruh langsung terhadap pembentukan persepsi, kualitas, dan asosiasi merek. Layanan yang konsisten, andal, dan empatik akan membentuk citra serta kredibilitas merek, sekaligus meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Sebaliknya, layanan yang buruk dapat dengan cepat menurunkan ekuitas merek dan membuatnya kehilangan nilai di mata konsumen. Selanjutnya yaitu peran mediasi kepuasan pelanggan. Maksudnya, kepuasan pelanggan adalah perasaan setelah membandingkan harapan dengan kinerja layanan dan menjadi penghubung utama antara ekuitas merek dan loyalitas. Intinya, yang pertama yaitu kualitas layanan atau kepuasan sangat kuat untuk layanan yang baik langsung memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua yaitu ekuitas merek, yaitu kepuasan atau signifikan yang merek kuat meningkatkan kepercayaan. Dan yang ketiga yaitu kepuasan, maksudnya loyalitas signifikan, membantu pelanggan puas, cenderung loyal, dan merekomendasikan. Yang keempat yaitu kualitas layanan atau loyalitas umumnya melalui kepuasan tidak langsung. Selanjutnya yaitu loyalitas pelanggan dari transaksional dan resonansi emosional, yaitu loyalitas pelanggan adalah komitmen utama untuk terus menggunakan merek, bukan sekedar pembelian uang. Dimensi loyalitas yang pertama yaitu
loyalitas perilaku ditunjukkan melalui pembelian ulang dan promosi pengeluaran. Yang kedua yaitu loyalitas sikap, keterkaitan emosional dan keinginan mempromosikan merek. Tingkat tertinggi adalah resonansi merek, di mana pelanggan memiliki hubungan kuat dengan merek dan aktif berkontribusi atau no creation. Selanjutnya yaitu analisis empiris dan studi kasus industri, yaitu untuk memahami bagaimana teori-teori di atas beroperasi dalam realitas bisnis, penting untuk meninjau hasil penelitian pada berbagai sektor industri, khususnya di konteks pasar Indonesia yang dinamis. Yaitu selanjutnya di sektor produk kecantikan, kasus Maybelline. Yaitu penelitian pada penggunaan Maybelline di Indonesia menunjukkan bahwa ekuitas merek dan kualitas layanan sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Kepuasan ini kemudian berperan sebagai mediator utama yang menghubungkan keduanya dengan loyalitas pelanggan sehingga memperkuat perilaku loyalitas secara keseluruhan. Selanjutnya di sektor transportasi online, kasus Gojek. Gojek merepresentasikan layanan dengan tingkat interaksi tinggi, di mana kualitas interaksi manusia antara mitra pengemudi dan pengguna menjadi penentu utama persepsi merek. Satu, interaksi layanan tinggi. Kualitas interaksi antara driver dan pengguna sangat menentukan persepsi merek. Yang kedua yaitu strategi branding, membangun citra sebagai solusi kebutuhan sehari-hari, bukan sekedar layanan transportasi. Yang ketiga yaitu inovasi layanan, fitur keamanan, asuransi, dan sistem rating meningkatkan kualitas layanan dan loyalitas. Yang keempat yaitu EWOM, ulasan dan opini digital berpengaruh besar terhadap citra merek dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya di sektor kurir dan logistik, itu PT Pos Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa PT Pos Indonesia memiliki kekuatan utama pada asosiasi merek atau sejarah dan jangkauan luas, diikuti persepsi kualitas dan kesadaran merek. Namun untuk menjaga loyalitas pelanggan di tengah persaingan, perlu meningkatkan kualitas layanan agar tetap kompetitif. Dan selanjutnya yaitu sektor FMCG, kasus wafer Tinggo. Dalam industri FMCG, kualitas layanan juga ditentukan oleh efisiensi distribusi. Pada kasus wafer Tinggo, persepsi kualitas dan promosi penjualan lebih berpengaruh terhadap loyalitas melalui kepuasan dibandingkan iklan. Ketersediaan produk yang konsisten menjadi bentuk andalan layanan yang penting bagi konsumen. Dan selanjutnya yaitu strategi praktis penguatan loyalitas pelanggan. Yaitu yang pertama, transformasi pengalaman pelanggan dengan pelanggan dan memberikan layanan yang dipersonalisasi, contoh Spotify. Yang kedua, transparansi dan integritas merek, bangun kepercayaan melalui keterbukaan dan keamanan data, contohnya Patagonia. Yang ketiga yaitu program loyalitas bermakna, berikan nilai tambah dan bangun hubungan emosional, bukan sekadar poin, contohnya Nike. Yang keempat yaitu optimalisasi layanan dengan teknologi, ciptakan layanan yang konsisten dan mudah melalui teknologi digital. Sedangkan pengukuran ekuitas merek dan layanan, yang pertama yaitu ada kesadaran merek, diukur dengan brand recall dan top of mind melalui service survei dan pencarian online. Yang kedua, kualitas layanan diukur dengan CSAT dan dimensi rater sesuai dan survei dan mystery shopping. Yang ketiga, loyalitas dan advokasi diukur dengan NPS, repeat purchase dan retention, data transaksi dan survei. Yang keempat yaitu kesehatan digital, diukur dari sentimen media sosial dan brand mention. Yang kelima yaitu relevansi merek, diukur dari persepsi nilai dibanding kompetitor atau analisis dan diskusi konsumen.